Shalom anak-anak, how are you? Good morning. Ketemu lagi dengan Mr. Agung. Bagaimana dengan evaluasi satunya sudah dikerjakan? Oke, minggu lalu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Oke. Nah, bagaimana kecakapan hidupnya? Dilakukan atau tidak? Oh, belum ya. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi ke subtema 2. Oke, sudah siap bukunya. Tematik 6F subtema 2 halaman 64. Nah, kita mau membahas tentang hak-hak warga negara. Nah, siapa warga negara? Yaitu Mister dan kalian juga. Oke. Sudah siap? Halaman 64, ayo membaca. Mister bacakan ya. Hak-hak warga negara. Warga negara adalah, nah ini garis bawahi, seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara tersebut. Jadi misalnya nih, ada orang asing, misalnya orang Jepang, terus dia menjadi warga negara Indonesia bisa. Oke, jadi ini status kewarganegaraan namanya ya. Kita lanjut. Sebagai warga negara yang baik dan taat aturan, kita semua harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang diberikan oleh negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak bersifat tidak wajib. Di dalam Undang-Undang 1945 sudah tertera dengan jelas tentang hak asasi manusia. Berikut beberapa hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita perhatikan beri tanda. Yang pertama, 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang diyakininya. Indonesia bukanlah negara yang menganut satu agama saja. Di Indonesia ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Nah, ini di garis bawahi, yaitu kebebasan beragama. Oke. Nah, makanya ini karena ditulis undang-undang sebenarnya negara wajib menjamin kebebasan warganya dalam beribadah. Oke. Kita lanjut lagi. 2. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tertulis hak warga negara untuk bebas mengemukakan pendapat. Garis bawahi, untuk bebas mengemukakan pendapat. Warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka baik lisan maupun tulisan asal sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, makanya kita mempunyai kebebasan berpendapat, tetapi harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Makanya kalau sekarang banyak di sosmed ya, menulis komentar macam-macam, tapi misalnya memprovokasi atau menghina orang lain, nah itu ada hukumnya sekarang. Ada yang namanya Undang-Undang ITE. Oke. Jadi harus bertanggung jawab, tidak bisa sembarangan berkata-kata karena akan ditindak oleh pihak yang berwajib. 3. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menerima pendidikan, berhak untuk mengembangkan ilmu dan mendapatkan pengajaran demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak akan pendidikan dan pengajaran tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, di mana warga Indonesia berhak menerima pendidikan dasar 9 tahun. Nah, harusnya sekarang bukan 9 tahun ya, 12 tahun. Jadi SD, SMP, SMA, sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. 4. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 tertulis bahwa garis bawahi semua warga negara berhak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu artinya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain dan kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum berlaku sama terhadap semua warga negara tanpa membeda-bedakan status sosial dan jabatan sehingga warga negara mendapatkan keadilan. Nah, seharusnya seperti ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalnya pejabat nih berbuat pidana, korupsi, melanggar hukum atau apapun itu harus mendapat perlakuan yang adil, harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada perlakuan istimewa. Nomor 5. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Selain itu, warga negara juga bebas untuk melakukan usaha untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Oke. Jadi kalau sekarang misalnya untuk warga yang kurang mampu, pemerintah wajib membantu, misalnya dari sekolah-sekolah dasar, dari yang sekolah dari pemerintah ya negeri itu menggratiskan ya kalau nggak salah uang bayaran sekolah atau dengan nominal yang kecil. Oke. Dan juga misalnya ada yang namanya bantuan sosial. Oke. Nah, itu bacaan tentang hak-hak warga negara. Berikutnya kerjakan ayo jawab halaman 65. Mister beri waktu 5 menit. Nah, tadi kita sudah baca bacaannya. Kerjakan dahulu, lalu berikutnya kita bahas. Oke, sudah selesai? Kita bahas sama-sama. 1. Apa yang dimaksud warga negara? Ada tadi di paragraf pertama. Oke. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Sebagai warga negara yang baik. Nah, sudah sampai di negara tersebut ya. Terusan Ustaz. 2. Apakah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban? Ya. Jadi ada hak tapi ada juga kewajibannya. 3. Apakah yang dimaksud dengan hak warga negara? Yaitu apa? Segala sesuatu yang dimiliki atau diterima warga negara dari negara. Segala sesuatu yang dimiliki atau diterima warga negara dari negara. Jadi contohnya tadi perlindungan hukum, kebebasan beragama. 4. Apa saja hak warga negara yang tercantum dalam teks bacaan? Tadi yang tertera di buku ya ada 5 contohnya. Kebebasan beragama, kebebasan menyuarakan pendapat, berhak menerima pendidikan, kedudukan yang sama di mata hukum, dan mendapatkan penghidupan yang layak. Oke, lanjutnya lagi nomor 5 ya. Pasal berapa saja yang mengatur hak warga negara sesuai teks bacaan? Nah, tadi ayatnya ada 28E ayat 1, pasal 28, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 27 ayat 2. Nah, ini ditandain dan dihafalkan ya nanti. Sudah? Sekarang kita lanjut lagi halaman 71. Oke. Halaman 71, ayo membaca. Manfaat pemenuhan hak warga negara.
Oke. Nah, setiap warga negara yang sah memiliki hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Warga negara yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan haknya. Selain itu, warga negara juga wajib memenuhi hak seluruh warga negara. Misalnya, negara mewajibkan setiap warga negaranya untuk mengikuti program pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun. Nah, tadi. Jadi dari SD sampai SMA ya. Maka setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pengajaran selama 12 tahun, yaitu dari SD, SMP hingga SMA. Dengan wajib belajar selama 12 tahun, warga negara akan mendapatkan haknya, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara memberikan banyak manfaat bagi negara. Dengan mensukseskan program wajib belajar 12 tahun, negara dapat mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dapat meningkatkan kesejahteraan hidup sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Nah, makanya pendidikan dan pengajaran itu perlu. Belajar sikap, belajar pengetahuan, supaya apa? Kedepannya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, baliknya halaman 72, tidak hanya pendidikan saja hak warga negara yang harus dipenuhi negara. Hak mendapatkan perlindungan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak juga wajib dipenuhi oleh negara. Dengan terpenuhinya hak-hak warga negara, maka bangsa Indonesia dapat hidup sehat dan sejahtera. Tercipta kehidupan yang adil dan merata dan tercapainya kemajuan bangsa. Garis bawahi, dengan terpenuhinya hak-hak warga negara, maka bangsa Indonesia dapat hidup sehat dan sejahtera, tercipta kehidupan yang adil dan merata, dan tercapainya kemajuan bangsa. Sampai di situ ya, sampai kemajuan bangsa. Terpenuhinya hak-hak warga negara juga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan nyaman dan damai. Garis bawahi, oke? Nah, sekarang coba kerjakan PS yang ayo diskusi. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ayo diskusi. Apakah kamu sudah memahami isi teks di atas dengan baik? Coba tulislah manfaat yang diperoleh negara dengan terpenuhinya masing-masing hak berikut. Mungkin diperoleh warga negara ya. Berdiskusilah dengan teman sekelompokmu, tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut di kertas terpisah. Nah, karena kita BDR nih, jadi tidak bisa diskusi ya. Oke. Nah, sekarang tulis jawabannya, Mister akan beritahu. Di situ ada tabel pemenuhan hak warga negara dan manfaat yang diperoleh. Oke, pemenuhannya hak pendidikan dan pengajaran. Nah, manfaatnya apa? Menjadikan, tulis di bukunya, kalau tidak muat bisa di buku PS ya. Menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tadi yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau seluruh bangsa Indonesia, seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan dan pengajaran, akan menjadi manusia yang lebih baik, bisa mengerti mana yang baik, bisa mempunyai keterampilan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Oke, yang kedua, hak memeluk agama yang diyakini. Manfaatnya apa? Dapat memperkuat iman kita dan berpegang teguh kepada agama yang diyakini. Oke. Dapat memperkuat iman dan berpegang teguh pada agama yang diyakini. Oke, kedua ya. Sudah? 3. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Dapat menciptakan ketertiban
meningkatkan pengakuan HAM. HAM itu hak asasi manusia. Menjaga stabilitas nasional. Oke, sudah. Mencapai supremasi hukum. Supremasi hukum itu terlaksananya penegakan hukum. Udah tadi. Ciptakan ketertiban, meningkatkan pengakuan HAM, menjaga stabilitas nasional, dan mencapai supremasi hukum. Hak mengemukakan pendapat. Kita dapat memberikan pendapat dan orang lain mengetahuinya. Manfaatnya ya. Kita dapat memberikan pendapat dan orang lain mengetahuinya. Artinya kita juga mempunyai ekspresi ya dari apa yang kita rasakan. Oke, sudah. Terakhir, hak mendapatkan pekerjaan. Apa manfaatnya? Menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi manusia bekerja itu untuk berkarya, jadi ada penghasilan. Misalnya kalau karyawan bekerja di suatu kantor mendapatkan gaji. Kalau seniman misalnya membuat lukisan mendapatkan penghasilan dengan menjual hasil-hasil keseniannya. Atau juga mungkin yang kesenian lain ada juga yang mungkin atlet. Nah, itu menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga mendapatkan penghasilan ya. Sudah, halaman 72. Lanjut lagi subtema pelajaran terakhir halaman 82. Ayo membaca halaman 82. Hak bebas berpendapat. Nah, kita baca. Sudah. Bermusyawarah merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Musyawarah dan voting umumnya dilakukan warga untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam bermusyawarah dan voting, masyarakat mendapatkan haknya untuk mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Dalam skala kehidupan berwarga negara, kegiatan musyawarah dan voting dilakukan ketika pemilihan umum atau pemilu ya. Pemilihan umum atau disingkat pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Di lingkungan Mister juga ya, sedang ada proses pemilihan RW, rukun warga. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan oleh rakyat sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemilu oleh rakyat secara langsung diharapkan dapat memilih orang yang tepat untuk menduduki jabatan politik tertentu, sehingga amanah yang diberikan oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Memberikan suara dalam suatu pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara. Pemilu merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan pemilu, maka suara rakyat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan pemilu yang adil dan sesuai undang-undang merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Oke. Nah, ada yang namanya hak bebas berpendapat. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita semua mempunyai hak untuk berpendapat. Nah, juga untuk pemilihan umum. Nah, seperti yang sebelumnya sudah terjadi, yaitu pemilihan kepala daerah. Salah satunya mungkin wali kota atau bupati atau juga gubernur. Nah, untuk yang kelas 6 nih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum itu syaratnya adalah warga negara tentu saja, berumur sudah 18 tahun, memiliki KTP atau sudah menikah. Nah, buat
anak-anak kelas 6 nih yang sedikit lagi sudah bertambah dewasa. Nah, perlu belajar juga untuk mengerti, jadi kalian itu mempunyai hak dalam hal ini untuk memilih dalam pemilihan umum. Nah, untuk apa? Kita lihat yang paragraf terakhir tadi. Jadi hak untuk memilih itu bukan hanya hak tetapi juga kewajiban. Kenapa wajib? Karena dengan suara yang kita berikan untuk memilih pejabat atau pemimpin yang akan duduk dalam jabatan seperti yang kita pernah dengar sebelumnya ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok kemarin, kalau di Mister di Tangerang Selatan, itu juga menentukan siapa yang akan jadi pemimpin dan bagaimana jabatan tersebut menjadi amanah untuk kepentingan rakyat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengerti kalau kita misalnya kalian nih nanti waktunya sudah dewasa, pergunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian itu hak tentang berpendapat khususnya dalam pemilihan umum. Oke. Nah, sampai di sini materi subtema 2. PR-nya evaluasi 2 saja, halaman 88. Oke, kerjakan bagian yang PPKN. Oke. Seperti biasa sekarang kumpulkan di GCR yang baru ya. Dan Mister ingetin lagi, yang belum gabung di kelas PPKN tolong segera bergabung ya. Oke, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.